Halo semuanya, kalian sadar nggak sih kenapa masyarakat Indonesia masih banyak yang menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris? Padahal bahasa Indonesia itu mempunyai kelebihan loh. Apa sih kelebihan bahasa Indonesia? Nah, jadi bahasa Indonesia itu memiliki keunggulan historis, hukum, dan juga logistik. Bahkan di tingkat internasional pun bahasa Indonesia telah menjadi bahasa terbesar di Asia Tenggara dan penyebarannya telah mencakup 47 negara di seluruh dunia. Jadi kalian sebagai masyarakat Indonesia masa nggak bangga sih bisa berbahasa Indonesia? Nah guys, udah lihat kan video barusan? Jadi di sini aku mau cerita sedikit dulu ya mengenai video tersebut. Nah, video tersebut itu aku bikin pas lagi aku masih semester 1. Waktu itu aku lagi ngedatangin acara seminar jaga bahasa di Universitas Pamulang. Untuk pematerian sendiri itu ada Kak Veronica dari Duta Bahasa Indonesia. Jadi kita nih para audiens yang ngikutin seminar tersebut, itu kita disuruh untuk bikin konten, apapun itu kontennya, mau video kita kah, atau misalnya kayak mau gambar-gambar doang, gambar-gambar sama tulisan itu bebas. Yang penting masih ada sangkut pautnya sama bahasa Indonesia. Kalau misalnya kalian perhatiin dalam video tersebut, itu muka aku tuh nggak ada senyum-senyumnya, nggak ada relax-relaxnya, ya, tegang, fokus, udah itu aja. Karena emang aku tuh di situ belum ada pengalaman sama sekali untuk ngobrol di depan kamera, untuk ngomong depan kamera gitu, kayak masih kurang pede gitu, makanya mukanya tuh nggak enjoy. Kalau misalnya kalian lihat di beberapa detik pertengahan sampai akhir, itu mata aku tuh fokus ke layar handphone, bukan ke kameranya. Itu karena di layar handphone tuh aku lihat teks, soalnya aku nggak pede gitu. Kalau sekarang kan aku udah semester 4 nih ya, udah semester 4. Di semester 4 ini aku tuh ketemu sama yang namanya mata kuliah public speaking. Sebenarnya kalau misalnya kita sadari, public speaking ini kita itu udah belajar, udah praktek dari sejak kita masih kecil. Kalau misalnya kalian kalau misalnya kalian sadari, sebenarnya kalau misalnya kayak kita nih dari TK ataupun dari MI, dari SD gitu, pasti kan kita kayak mau kenaikan kelas disuruh tasbiran lah, naik panggung, kan otomatis itu public speaking juga. Kenapa ya? Karena kita ngomong di depan banyak orang. Tapi kita memang nggak belajar teorinya, tapi kita langsung praktek. Nah, kalau misalnya udah di perkuliahan kayak gini kan, aku belajar teorinya, tapi secara tidak sadar itu sebenarnya kita udah mempraktekkan itu sejak kita kecil. Kan kalau misalnya di video tersebut kan tadi aku nggak pede, kurang pede, kayak masih tegang, mukanya juga kayak fokus banget lah gitu kan. Nah, sebenarnya kalau di sini aku mau bagiin tips buat kalian yang masih kurang pede, yang masih tegang-tegang kayak gitu. Sebenarnya balik lagi sih, kalau kayak gitu tuh jam terbang. Emang kalau misalnya awal-awal tuh kayak kita malu, panik gitu, bingung, ntar takutnya ngeblank apa yang mau diomongin. Sebenarnya kalau misalnya tips dari aku, kalau misalnya kita ngomong di depan banyak orang, itu kita lihat dulu kondisinya kayak gimana. Di situ kalau misalnya udah pas kita pengen naik ke depan, pengen maju ke depan, itu kita tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, enjoy. Udah pikiran-pikiran yang negatif-negatif di otak tuh buang aja dulu. Kita santai, enjoy, kita bawain sesuai pribadi kita aja. Jadi kita santai, nggak usah mikirin ntar gini, ntar gitu. Ya udah santai aja, chill aja gitu. Lebih tenang aja. Kalau misalnya kayak masih panik, terus tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang gitu ya. Yang penting sampai bikin badan kita rileks. Kalau misalnya badan kita rileks, nanti pasti si audiensnya juga pasti bakal seru juga nonton kita. Kalau misalnya kita kayak aduh bingung nih, aduh panik nih kayak gimana, pasti nanti si audiensnya juga kayak apa sih ini nggak asik. Makanya yang di situ jeleknya di situ kalau misalnya kalian ngomong di depan banyak orang. Kalau misalnya di depan kamera, ya udah sama aja sih sebenarnya, mau di depan kamera mau di depan publik juga. Bedanya emang kan kalau di depan kamera emang bisa kita aja nih sendiri. Cuman kan kita kadang-kadang aduh nggak pede nih, mukanya gini, mukanya gitu. Udah nggak usah mikirin tentang muka. Yang penting kita ada informasi atau ada isinya yang mau kita sampein. Udah ngalir aja, apa aja udah omongin, yang kita tahu kita kasih tahu gitu. Yang penting
kuncinya satu, kalau misalnya mau ngomong depan kamera sama depan publik, itu kita harus relax, enjoy, jangan dipikirin apa-apa. Kalau misalnya kita lihat ke depan, bilang aja ini, oh ini kita ngomong sama diri kita sendiri, kayak ngaca aja kan. Kita kalau ngaca sama diri sendiri pede gitu kan, kita ngeliat diri sendiri. Bayangin nih kalau misalnya ngomong di depan publik, itu kayak oh ini diri kita 1, 2, 3, ada banyak. Misalnya depan publik ada 100 orang, bayangin aja 100 orang itu kita sendiri. Kan kalau misalnya kayak bikin video kayak gini, kita sendiri, ya udah bilang aja kalau kita ngaca gitu kan, ngaca sambil ngomong-ngomong apa informasi yang mau kita sampaikan gitu. Yang penting intinya cuma satu, kalau misalnya kalian mau ngomong depan kamera ataupun depan publik itu enjoy, relax, chill, nggak usah dibawa tegang. Yang penting kita tahu apa yang mau kita sampaikan, udah omongin aja semuanya, mau kayak gimana pun yang penting santai. Oke, terima kasih.